Selamat pagi, selamat datang dalam acara Sara Sehat, Sadar akan Kesehatan bersama saya Cindy Yuliani. Untuk Sara Sehat pada kesempatan kali ini mengangkat tema generasi milenial, generasi tanggap penyakit menular seksual. Nah, sebelum saya berbincang lebih lanjut dengan narasumber yang luar biasa, kami mohon izin untuk melepaskan masker karena sebelumnya kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya Kak ya. Jadi kami mohon izin terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Ibu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di samping saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Dr. Eka. Selamat pagi Dr. Eka. Pagi Cindy. Baik, untuk sebelum kita melangkah ke lebih lanjut, saya akan membacakan sedikit mengenai beliau yang kini aktif menjalani praktek di beberapa klinik ternama di Bali. Salah satunya di RH Klinik, lalu ada Apotek Hindi Dharma dan juga Lumi Klinik. Nah, untuk jenjang pendidikan beliau menamatkan sarjana S1-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2006, lalu mendapatkan gelar spesialisnya di bagian SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan pada tahun 2010, serta meraih gelar doktor atau S3 masih dalam tahap pendidikan dalam program Pasca Sarjana Universitas Udayana ya Bu ya. Dan banyak sekali sebenarnya kegiatan, pengalaman, dan kegiatan yang pernah dilakukan oleh Ibu Dokter cantik ini, yang diantaranya kerap mengikuti kegiatan-kegiatan seperti menjadi pembicara dalam pemilihan Health Ambassador mengenai kecantikan dan kesehatan kulit, lalu pernah juga menjadi narasumber mengenai kecantikan kulit di Mall Bali Galleria, serta jadi narasumber di TVRI juga ya Bu ya. Dan aktif juga sebagai pembicara dalam seminar kesehatan dan kecantikan paripurna sampai di Lombok. Wah, luar biasa sekali. Pernah juga menjadi guest lecturer dalam Stikes tahun 2011 dan 2016, dan juga pernah menjadi dosen pengajar serta menjadi host. Gak heran sih ya, kita bisa melihat ibu ini cantik sekali walaupun usianya mungkin sudah berkepala 4, tapi mungkin tidak kelihatan teman-teman, ini seperti masih 20 tahun. Nanti mungkin kita bisa tanya tips-tipsnya dari Ibu Dr. Eka ini ya. Dan prestasi beliau juga luar biasa sekali karena di sini ada segudang prestasinya, diantaranya pernah menjadi juara 1 dan favorit pemilihan Wajah Remaja Indonesia pada tahun 1995, dan banyak lagi pernah jadi juara 1 Truni Bali, pernah mengikuti Paskibraka Nasional, dan pernah juga mengikuti Putri Indonesia tahun 2001, dan juga menjadi finalis Mrs. World 2009 di Vietnam. Nah, mungkin sekilas mengenai beliau, langsung saja kita masuk ke topik utama kita mengenai kesehatan seksual. Ya, mungkin Ibu bisa dijelaskan mungkin kepada kaum yang awam mengenai penyakit seksual itu seperti apa sih Bu? Lebih detailnya mungkin bisa dijelaskan tentang penyakit seksual menular. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi infeksi menular seksual adalah suatu penyakit yang bisa kita derita apabila kita berhubungan seksual dengan gonta-ganti pasangan. Jadi resikonya itu lebih tinggi. Dan jenisnya pun beraneka ragam ya. Dari infeksi yang ringan sampai infeksi yang berat. Namanya sudah infeksi menular seksual, berarti infeksi ini didapatkan atau ditularkan secara seksual. Baik, mungkin kita boleh tahu nggak sih Bu akibat atau bahaya dari penyakit penyakit menular seksual ini, bisa dijelaskan? Jadi kalau misalnya kita sering mengalami infeksi menular seksual dan itu tidak terobati atau itu terjadi berulang kali, itu bisa sangat berbahaya karena akan mempengaruhi nanti proses reproduksi. Itu risikonya, apalagi bagi yang remaja, bagi anak-anak remaja itu sangat beresiko sekali ya, karena kan nanti akan berkeluarga, menikah, berencana untuk memiliki keturunan, dan itu salah satu resikonya bisa mempengaruhi proses reproduksi. Berarti bahaya ini ternyata cukup menantang karena menyangkut tentang masa depan juga ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga resiko apa aja sih yang bisa terjadi dengan penyakit menular seksual ini
satunya, contohnya ya, kita terkena infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri. Pihak wanita itu mengalami misalnya keputihan yang disebabkan oleh infeksi menular seksual ini. Nah, apabila keputihan itu tidak diobati dan tidak diterapi dengan baik, ini akan mempengaruhi ke rahimnya. Jadi apabila di rahim sudah ada masalah, itu akan bisa naik lagi ke atasnya. Jadi infeksi itu tidak terjadi semata-mata di daerah kelamin atau vagina saja, bisa naik ke atas ke saluran reproduksi juga. Nanti ada perlengketan, ada infeksi bakteri di bagian atas, itu bisa nyeri sekali, dan itu nanti akan berpengaruh suatu saat nanti jika ingin memiliki keturunan bisa berisiko. Oh begitu. Jadi sebenarnya membahas mengenai topik kesehatan seksual ini sebenarnya masih agak tabu ya Bu ya di masyarakat kita. Tapi ini mengapa kami dari tim mengangkat tema kesehatan seksual, karena sangat penting edukasinya kita sampaikan kepada masyarakat. Terlebih Bu, mungkin di masyarakat ini edukasi mengenai kesehatan atau penyakit menular seksual ini masih sangat jarang dilakukan. Nah, menurut Ibu bagaimana sih Ibu cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penyakit ini, sedangkan mungkin sebagian masyarakat masih menganggap hal ini mungkin masih tabu untuk dibahas atau itu lebih karena privasi dan lain sebagainya. Sebenarnya semua itu harus dimulai dari keluarga dulu, lingkungan kita yang paling kecil. Misalnya nih contohnya untuk orang tua itu sebisa mungkin sudah bisa diajak komunikasi soal seksual sebenarnya. Nggak perlu yang terlalu jauh ya, tapi paling tidak kesehatan reproduksi itu anak-anak remaja sudah harus tahu gitu. Jadi kalau pengetahuan sudah kita bekali dari awal, dari lingkungan yang paling kecil di keluarga, mereka sudah lebih aware. Kalau sudah lebih aware pasti akan lebih menjaga hubungan keluarnya nanti gitu. Jadi mengenai seksual itu sudah bukan hal yang tabu lagi sebenarnya untuk dibicarakan, karena semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, terutama untuk anak-anak remaja, mereka tentunya juga akan semakin berhati-hati dalam menjalani hubungan nanti dengan pasangannya. Saya pribadi setuju sekali sih dengan apa yang disampaikan Bu, karena memang bisa kita latih untuk membuka cara berpikir kita ya, lebih open minded lagi tentang topik ini, karena tentunya kasus di Indonesia juga tidak sedikit mengenai kesehatan seksual ini Bu ya. Nah Ibu mungkin ada tips kamu untuk cara kita mendeteksi dini terhadap penyakit menular seksual, mengingat beberapa penyakit itu kadang-kadang tidak memiliki simptoms atau gejala. Oke, itu benar sekali. Jadi yang beresiko sebenarnya untuk mengalami infeksi menular seksual, kita bisa lihat dari pola hubungan kita sebenarnya. Jadi kalau kita sudah beresiko itu dalam arti memiliki pasangan yang berganti-ganti, sering melakukan hubungan seksual, misalnya nih yang kaum muda itu sebelum menikah dengan berganti-ganti pasangan, itu berarti kita sudah harus merasa bahwa kita memiliki resiko yang lebih besar untuk menderita infeksi menular seksual. Apabila sudah memiliki keluhan, misalnya wanita itu mengalami keputihan atau di pihak pria itu ada cairan yang keluar di bagian kelaminnya, itu sudah harus memeriksakan ke dokter. Jadi jangan coba-coba untuk bertanya justru sama temen ya, minum obat apa atau mengobati sendiri gitu. Padahal itu nanti kalau salah obat, infeksinya ditularkan lagi ke pasangan yang lain, itu kan bertambah. Ya, betul. Berarti memang jika ada teman-teman mungkin yang sudah mengalami atau melihat adanya gejala, lebih baik langsung dikonsultasikan ke dokter yang memang memahami tentang penyakit itu sendiri ya. Karena pengobatannya juga berbeda gitu. Masing-masing infeksi itu pengobatannya berbeda, harus disesuaikan dengan jenis bakterinya gitu. Jadi benar banget sih Bu, jangan asal browsing, kadang mungkin masih mengandalkan Google, itu mungkin lebih baik langsung ya Bu ya dikonsultasikan. Paling sering tuh nanya sama temen sih. Oh, yang sudah maksudnya yang sudah Iya, pernah iya, ngalamin mungkin gitu. ya. Saling, karena mungkin ada rasa ragu untuk pergi ke dokter gitu atau malu gitu ya. Jadi nanyanya justru sama temannya gitu. Jadi mungkin kebiasaan itu lebih baik dihindarkan ya teman-teman di rumah. Mungkin
bisa dikonsultasikan langsung ke dokter, nggak usah malu, karena namanya penyakit jika tidak segera diobati justru akan lebih menyebar lagi ke bagian-bagian yang lain dan akan merugikan diri sendiri, Bu ya. Nah, mungkin penyakit seksual menular ini mengapa sih Bu lebih sulit dideteksi dari penyakit-penyakit lainnya? Mungkin kalau batuk kan ada gejalanya, batuk-batuk atau demam tinggi, panas. Nah, kalau penyakit ini kenapa sih Bu jarang banget ada gejalanya? Oke, sebenarnya kalau dibilang tidak ada gejalanya itu tidak juga gitu, karena tapi yang paling tepat mungkin datang ke dokter atau dikonsultasikan dalam kondisi yang sudah lebih parah gitu, karena gejala sorry, karena gejala awalnya itu lebih ke gejala awalnya lebih ke udah ada perasaan gak enak, sama kayak kita ada infeksi virus ya, ada rasa lelah atau ada demam juga, itu baru ke berikutnya mulai keluar cairan atau mulai timbul keluhan atau luka di bagian kulit, jadi itu ada jenjangnya. Oh, jadi ada tahapannya lah istilahnya Bu ya. Pasti ada gejalanya sih, kelihatan sebenarnya. Mungkin karena itu mungkin jadinya mungkin pas tahap awal tuh lebih terlihat seperti penyakit umum, Iya. penyakit yang lebih general, tapi setelah memasuki tahap-tahap yang lebih serius itu lebih kelihatan penyakitnya itu lebih mengarah ke penyakit apa, mungkin seperti itu. Iya, yang paling sulit justru terdeteksinya itu pada wanita, karena saya di sini juga ingin mengajarkan atau memberitahu bahwa wanita itu jarang sekali sampai saat ini mengetahui tekstur atau struktur alat kelaminnya gitu. Oh. Jadi padahal itu yang paling penting, karena kan bentuknya juga berbeda ya dengan pria. Jadi kalau misalnya ada kelainan di sana, kalau kita tidak lihat atau tidak tahu bentuk awalnya, terus ternyata ada perubahan, itu yang bikin telat untuk terdeteksi. Biasanya datangnya sudah keadaan yang kalau bengkak udah bengkak sekali, atau ada keputihan yang sudah sangat parah gitu, baru datang ke dokter. Wah, berarti memang ini sebagai hal yang serius juga ya Bu ya. Mungkin kalau misalkan tadi kita sudah mengetahui, dari Ibu ada nggak Bu cara mengobati seseorang yang sudah terjangkit penyakit seksual menular, dan seberapa seriuskah penanganan yang perlu dilakukan untuk penyakit itu sendiri? Oke. Sebelum kita menentukan terapi, kita benar-benar harus memutuskan apa jenis penyakitnya dulu gitu. Karena begitu kita sudah mengetahui jenis bakterinya atau jenis virusnya, yang sebagai penyebab infeksi ini, baru kita bisa menentukan obat apa yang tepat gitu. Dan biasanya itu memang minum dulu, ada obat minum yang mesti diminum dalam jangka waktu beberapa hari. Setelah itu kita akan observasi lagi, lihat lagi apakah infeksinya masih berlanjut. Jika itu masih berlanjut, kita masih harus tambahkan atau tentukan obat apa yang bisa kita berikan untuk berikutnya. Jadi memang pengobatannya pun perlu proses ya Bu ya. Jadi ada tahap observasi ya juga, mungkin melihat obatnya itu efektif atau tidak. Seperti itu Bu ya. Jadi lanjut lagi nih Bu, apakah mungkin orang yang tidak pernah melakukan aktivitas seksual dapat memiliki atau mengalami penyakit menular seksual, dan seperti apa sih mungkin kaitannya lebih ke bad hygiene untuk wanita? Kalau ini udah dari namanya atau dari judulnya itu infeksi menular seksual. Itu udah jelas infeksi ini memang harus melalui suatu proses, yaitu proses hubungan seksual gitu. Kalau lebih ke hygiene itu tidak terjaga, itu biasanya bisa mengalami gejala yang mirip, tetapi penyebabnya adalah berbeda gitu. Misalnya wanita gitu ada keputihan, tidak selalu karena infeksi menular seksual. Keputihan pun itu bisa disebabkan karena pengaruh hormonal, atau misalnya ada infeksi bakteri di dalamnya yang memang disebabkan oleh pH atau tingkat keasaman di vaginanya itu mengalami perubahan. Jadi tidak selalu tuh harus panik yang misalnya wanita yang mengalami satu keputihan, kalau dia tidak pernah berhubungan seksual, ya tidak usah takut, atau tidak usah khawatir kalau itu disebabkan oleh infeksi menular seksual, karena keputihan pun bisa terjadi kalau misalnya kita mau menstruasi atau setelahnya, itu bisa terjadi, atau infeksi bakteri lain yang disebabkan oleh pH tadi. Berarti mungkin kalau berbicara mengenai keputihan di kondisi tertentu itu berarti suatu hal yang kadang wajar ya, masih wajar. Jadi bisa dikatakan
kita harus mengetahui diri sendiri ya, lebih belajar tentang diri sendiri. Apakah kita sudah pernah melakukan hubungan seksual? Jika belum, mungkin tidak perlu terlalu khawatir mengenai gejala yang dialami, karena kadang ada beberapa hal yang masih wajar terjadi ya Bu ya. Bu, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya. Tadi kita kan sudah membahas tentang penyakit-penyakitnya. Nah, ada nggak sih Bu penyakit dari infeksi menular seksual ini, apakah bisa disembuhkan atau tidak? Oke. Jadi infeksi menular seksual itu ada berbagai macam jenisnya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan rata-rata memang bisa disembuhkan. Tapi penyembuhannya itu memang butuh proses gitu. Jadi ada yang ringan ya mungkin lebih cepat, tapi kalau ada yang berat itu akan butuh waktu dan pengobatan yang bertahap gitu. Bisa disembuhkan. Kalau itu berulang akan beresiko ke infeksi yang lebih berbahaya lagi. Oke, jadi teman-teman, jadi penyakit IMS ini dapat disembuhkan ya kalau misalkan kita aware atau sudah mendeteksi, langsung dikonsultasikan ya sesegera mungkin agar bisa ditindak dengan baik dan dapat juga lebih baik lagi ya ke depan yang bisa disembuhkan. Tapi perlu diingat bahwa jangan tenang dulu ya baru dibilang nanti bisa disembuhkan, jadi oh ya udah nggak apa-apa deh gitu, yang penting nanti kalau sakit diobatin. Tidak seperti itu, karena seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan, kalau kita sering mengalami infeksi menular seksual atau hal ini berulang, itu sangat beresiko sekali infeksinya akan menjalar ke bagian lain di organ tubuh reproduksi kita. Nah itu yang perlu diperhatikan. Dan infeksi menular seksual merupakan salah satu pintu masuk terjadinya infeksi yang lebih berbahaya. Yang paling kita takuti adalah HIV. Itu. Jadi dia merupakan pintu gerbangnya nih. Kalau sering terjadi luka, hubungan seksual yang sering bergonta-ganti, apalagi itu berisiko, berarti akan lebih besar resikonya untuk menderita HIV. Jadi memang kita harus lebih aware lagi Bu ya tentang IMS ini sendiri, karena di samping bisa disembuhkan, namun jika terus berulang terjadi tentunya akan menyebabkan risiko-risiko yang lebih serius, bahkan mungkin dapat menuju ke hal-hal atau penyakit yang tidak diinginkan, seperti salah satunya itu HIV ya Bu ya. Oke Bu, mungkin tadi kita sudah menjelaskan dari Ibu sendiri, sudah menyampaikan bahwa penyakit IMS ini berbagai macam. Nah, dari kita sendiri, mungkin saya sendiri merupakan seorang wanita yang tadi Ibu sebutkan bahwa wanita mungkin lebih beragam ya Bu ya penyakit IMS-nya, karena tadi Ibu bilang organnya strukturnya, anatominya tidak terlihat gitu, harus diperhatikan. Nah, mungkin ada tipsnya kok Bu buat saya, mungkin wanita orang-orang yang menonton bagaimana? Jadi Cindy, saya yakin kalau bercermin itu pasti wanita senang banget kan bercermin setiap hari aja, setiap saat. Tapi pernah nggak bercermin di bagian kewanitaan? Waduh, kalau saya pribadi sih belum Bu. Jadi itu yang harus mulai sekarang bagi yang belum pernah itu coba lakukan gitu. Karena bercermin tidak hanya untuk wajah sebenarnya, terutama untuk wanita ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat organ kewanitaan kita. Jadi letakkan cermin di dekat organ kewanitaan sehingga kita bisa mengetahui struktur atau bentuk dari vagina kita sendiri. Jadi suatu saat nanti kalau misalnya ada perubahan di sana, kita lebih aware. Karena terutama wanita itu lebih sering tidak menunjukkan gejala yang terlalu terlihat. Karena kita memang tidak bisa melihat sendiri kan organ wanitanya. Jadi paling nggak seminggu sekali lah ya bercermin untuk organ wanita kita gitu, vagina itu. Jangan cuma di wajah aja. Oke, jadi akan saya catat itu Bu buat teman-teman di rumah juga yang menyaksikan. Jadi kalau bercermin nanti ingat-ingat juga tidak hanya wajah berarti Bu ya yang harus kita perhatikan, sudah bagus atau ada jerawat kan, kita kan sering ngaca ya ada jerawat muncul, kita sadar. Jadi setelah ini mungkin bakal bercermin lebih lama lagi ya teman-teman ya, untuk mengobservasi diri kita apakah nanti ada gejala kah atau ada kelainan kah. Jadi bisa segera ditangani jika memang ada sesuatu yang harus dikonsultasikan ya Bu ya.
kita dapat ilmu baru nih teman-teman. Jadi ingat sekali lagi ya teman-teman, ini ilmunya sangat berguna buat kita. Mungkin perspektif tabu itu lebih baik kita hilangkan sedikit demi sedikit, karena semakin sebenarnya ini ilmu pengetahuan ya Bu ya. Jadi nggak ada salahnya kita berikan informasinya kepada orang yang terdekat dan juga keluarga, karena jika hal ini kita tidak ketahui dan kita tidak edukasi ke masyarakat, tentunya jika keluarga kita atau orang tersayang kita yang mengalami, tentu akan sangat menyedihkan juga Bu ya jika tidak segera ditangani. Nah mungkin nih ada pertanyaan agak lucu nih Bu. Zaman sekarang kan banyak banget nih kasus MBA, married by accident. Nah nggak jarang yang mengalami itu dari usia yang sangat belia, bahkan dari SMP, SMA sudah menikah karena kecelakaan itu. Nah, tadi Ibu bilang untuk IMS ini lebih kaitannya tentang melalui hubungan intim. Nah, bagaimana sih Bu? Ada yang bertanya nih cara mengendalikan hawa nafsu seksual mereka, dan bagaimana cara pacarannya biar jadi mungkin pacaran sehat sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak wajar. Nah mungkin Ibu bisa dijelaskan pemahaman remaja seperti apa yang tepat? Oke, justru dari semua pertanyaan yang paling susah ya. Jadi bagaimana cara hawa nafsu? Jadi itu balik lagi ke pribadi masing-masing, karena memang itu ranah pribadi dan masing-masing orang pasti berbeda. Tapi paling tidak kalau misalnya kita sudah mengetahui, banyak belajar gitu ya, banyak mengetahui bagaimana sebenarnya pacaran atau hubungan yang sehat, tentunya itu akan membuat masing-masing remaja yang memilih hubungan sebelum menikah akan berpikir lagi mana yang seharusnya dilakukan, mana yang seharusnya tidak. Alangkah baiknya kalau misalnya hubungan seksual itu tidak dilakukan pada masa pacaran. Kenapa? Karena kita belum tentu nih yakin bahwa pacar yang kita ajak sekarang adalah calon suami kita nanti gitu. Kebayang aja kalau misalnya kita pacaran berulang kali nih, setiap pacaran melakukan hubungan seksual, berarti kita sudah melakukan hubungan seksual dengan banyak orang sebelum kita menikah. Dan itu balik ke risiko tadi, itu tentunya akan lebih berisiko lagi untuk mengalami infeksi seksual. Jadi kembali ke masing-masing pribadi, banyaklah belajar, banyaklah mencari tahu mengenai kesehatan seksual gitu. Tentunya itu akan membuat lebih berpikir lagi untuk melakukan hal ini ya, kecuali sudah benar-benar yakin ya itu juga masih belum benar, tapi paling tidak merupakan bahan pertimbangan hubungan seksual itu. Jadi pacaran yang sehat itu lebih baik sebenarnya, membuat kalau masih muda itu membuat kita lebih berprestasi lagi, lebih pintar lagi gitu, lebih banyak hal yang bisa dilakukan bersama untuk menjadi anak muda atau pasangan yang baik. Saya setuju sih Bu, jadi lebih baik yang untuk pacaran sehat itu mungkin lebih saling memotivasi ya Bu, untuk melakukan hal-hal positif, mungkin lebih diarahkan ke sana seperti mungkin belajar bareng, atau mungkin berkegiatan, berprestasi bareng juga bisa, asal jangan positif ya Bu ya. Oke, itu mungkin ilmu baru, jadi yang mungkin saya tangkap untuk pertanyaan terakhir, sebenarnya hal yang kita lakukan sekarang ini juga tujuannya untuk kesana ya Bu ya, karena sekali lagi ilmu pengetahuan, semakin kita tahu, semakin kita mengerti, jadi akan menjadi bahan pertimbangan. Benar banget sih Bu, bakal jadi pertimbangan kita untuk sebelum mungkin melakukan atau bertindak hal yang di luar kewajaran dalam umur kita yang masih belia ini. Wah, luar biasa sekali untuk hari ini. Terima kasih banyak Ibu Dr. Eka yang cantik. Ilmu yang kita terima hari ini sangat banyak sekali. Semoga nantinya teman-teman di rumah bisa menyebarkan kembali informasi ini, karena kembali lagi untuk konteks dari kesehatan seksual ini sangat penting untuk masyarakat mengetahuinya, karena semakin kita lebih mengerti dari sekarang untuk sejak dini, tentu akan lebih baik lagi ke depannya. Nah, mungkin sekian Ibu untuk Sarah Sehat pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata, baik sengaja ataupun tidak. Jadi mungkin saya tutup saja dengan selamat pagi.